Kamu pikir kenapa kamu bisa mendengar suara saya? Karena mulut saya? Tenggorokan saya? Itu karena saya berbicara. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang bicara. Apa sih berbicara itu? Berbicara itu adalah kegiatan seperti apa yang saya lakukan saat ini. Jadi menyampaikan pikiran, baik itu berupa informasi. Intinya cara berkomunikasi kan bicara ini. Kalau bicara komunikasi, kita lihat sebenarnya mungkin hewan-hewan di sekitar kita juga berkomunikasi. Hanya saja tidak semuanya dengan berbicara. Contohnya mungkin semut. Walaupun saya belum pernah mendengar suara semut secara langsung oe-oe seperti yang ada di lirik lagu apa itu ya. Tapi sepertinya semut tidak berkomunikasi dengan cara bicara. Selanjutnya mungkin kita lihat serangga-serangga lain seperti tawon, lebah, laba-laba, lalat. Mereka punya mulut, tapi tidak sampai bisa berkomunikasi seperti kita, berbicara. Kita lihat lagi mungkin hewan peliharaan kita ya, seperti kucing-kucing di Permata Ihsan, Opet, Pedro, ya, atau yang sudah dideportasi, model Blackie, Rothschild. Mereka mungkin berbicara. Ada juga yang jadi beda-beda ya. Kucing saja berbicara beda-beda. Mungkin ini juga sama seperti kita ya. Kita mungkin berbicara. Mungkin Anda mengerti apa yang saya ucapkan. Saya juga mungkin bisa mengerti apa yang Anda ucapkan. Tapi mungkin gaya kita berbicara itu berbeda. Jadi gaya bicara saya dengan gaya bicara Anda mungkin berbeda. Nah, kenapa saya ingin membicarakan tentang bicara pada hari ini? Karena saya ingin melatih diri saya untuk berbicara. Jadi pada awal sekali itu saya mungkin mulai tersadar tentang melatih berbicara ini. Itu pertama saya dapat dari Pare, kampung Inggris, dari Bang Suf. Jadi disitulah saya menyadarinya gitu. Dia menyarankan kita para pelajar, member gitulah ya, itu untuk melatih skill berbicara secara spontan. Ambil satu topik, kemudian jabarkan topik itu. Nah, dalam penjabarannya itu ya kita pakailah unsur 5W1H itu yang kita sudah pelajari sejak SD dan mungkin beberapa kali diulang sampai sekolah menengah juga ya. 5W1H. What, when, where, who, why. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa. Dan satu halnya itu how. Di sini saya ingin membicarakan tentang bicara. Apa itu bicara? Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, dia cara kita untuk berkomunikasi. Ini istimewanya manusia. When? Kapan digunakannya? Ya ketika manusia ini ingin berkomunikasi. Maka bicara itu kita tidak perlu melakukannya setiap saat. Dan rata-rata orang itu berbicara, tentu ada rata-ratanya ya, laki-laki perempuan. Rata-ratanya tentu lebih banyak. Ini perempuan bicara banyak hal gitu ya. Apa saja dibicarakan sama mereka.
Sedangkan buat kita laki-laki mungkin relatif lebih sedikit daripada perempuan. Bahkan kalau yang laki-laki ini antara 6.000 sampai 7.000 8.000 kata per hari. Kalau yang agak cerewet bisa sampai 9.000 kata. Sedangkan perempuan itu normalnya saja 11.000 atau 12.000. Nanti boleh dicek lagi ya datanya. Kalau perempuan itu berbicaranya sudah sedikit, dikatakan itu ada sesuatu yang salah. Nah, jadi kapan kita berbicara? Itu idealnya ya ketika kita mau mengkomunikasikan sesuatu. Seperti saat ini saya ingin mengasah skill saya ya. Saya ingin mengkomunikasikan, saya ingin belajar berbicara. Juga di samping itu sekalian untuk belajar berbicaranya itu. Jadi komunikasi itu ketika kita mau berbicara ya ketika kita mau berkomunikasi, kita ingin menyampaikan sesuatu. Jangan ketika kita tidak ada hal untuk disampaikan, ya kita berbicara saja. Ya tentu semuanya itu ada alasannya ya. Kita mungkin berbicara karena kita ingin terdengar keren gitu. Atau setidaknya ya orang jadi notice kita gitu loh. Memang macam-macam ya. Orang itu berbicara tentu ada alasannya. Tapi di antara banyak alasan itu, ketika kita berbicara, kita harus tahu kapan waktu yang tepat bagi kita untuk berbicara. Baiklah, kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Di mana? Setelah kita tahu kapan, kemudian di mana kita bisa berbicara? Ya, di mana saja kita bisa ya berbicara. Memang kita lihat lagi situasi dan kondisi. Mungkin ini masih berkaitan dengan kapan tadi ya. Ketika kita sedang mencerna sesuatu, ya lebih baik tidak kita bicarakan dulu. Atau bicara ini kan sebenarnya kurang lebih juga bagian dari keputusan. Ketika kita berbicara, berarti kita memutuskan untuk mengkomunikasikan sesuatu. Kalau kita sedang marah, itu disarankan bagi kita untuk tidak mengambil keputusan. Jadi jangan tergesa-gesa. Karena ketika kita marah, emosi kita tuh lebih menguasai daripada pikiran kita. Sehingga mungkin tindakan-tindakan yang kita ambil itu bisa merugikan dan fatal. Bahkan ya, keputusan yang kita pikir kita ambil secara sadar, itu kemungkinan besar juga tidak dengan sepenuhnya benar-benar sadar gitu loh. Karena bagaimana kita berbicara pun itu sebenarnya bisa karena sudah ada sistem yang terinstal di dalam diri kita. Bahasa itu datangnya dari mana sih? Kalau bukan diwariskan dari orang tua kita, dari orang-orang sekitar kita. Kenapa kita menggunakan bahasa itu? Karena yaitu bahasa yang dipahami dalam lingkungan itu. Jadi kapan dan di mana? Ya tentu pada saat yang tepat, pada saat kita membutuhkannya. Kalau kita sedang di kamar mandi, apakah patut bagi kita untuk sambil teleponan gitu? Halo? Saya pikir kurang patut ya. Jadi kita harus fokus sama apa yang kita kerjain. Seperti yang saya lakukan saat ini. Saya fokus untuk mencoba membicarakan tentang bicara dan tidak terdistraksi dengan mungkin coba untuk membaca laporan hasil belajar saya di masa lalu,
Karena saya memang saat ini fokusnya, tujuan saya adalah untuk berbicara tentang bicara. Kenapa juga harus fokus? Dengan fokus, hasil yang bisa kita dapatkan itu lebih maksimal. Baru nanti setelah hasil atau target itu tercapai, bolehlah kita main-main dengan sesuatu. Atau memang kalau kita bermain-main dengan sesuatu pun, itu adalah bagian dari tujuan utama kita. Nah, ini saya memainkan boneka bola ya untuk mengilustrasikan bagaimana ketidakfokusan itu. Walaupun mungkin beberapa orang itu ketika berbicara dia perlu memegang sesuatu karena nervous atau apapun itu. Intinya ketika kita mau berbicara kapan dan dimana itu ketika kita perlu, kita harus fokus. Kemudian kenapa? Belum sampai kenapa ya? Apa? Kapan? Dimana? Siapa? Siapa yang berbicara tadi itu ya? Kita, manusia. Jadi yang bikin manusia ini lebih unggul kalau dibandingkan dengan hewan-hewan, ya mungkin dari cara kita berkomunikasi itu bisa menyampaikan ide, gagasan, informasi yang kompleks, yang ya mungkin hewan-hewan lain juga bisa menyampaikan informasi yang kompleks hanya dengan kode-kode mereka tertentu ya. Walaupun saya lah pribadi tidak mengerti, saya belum mempelajari hal itu. Tapi salah satu yang luar biasa dari manusia itu saya pikir dari bahasa, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan pikirannya kepada sesamanya, kepada manusia yang lain. Itu juga dibuktikan ya saat percetakan mulai hadir di dunia ini. Itu jadi sangat berubah gitu, bagaimana manusia mewariskan ilmu, mewariskan informasi itu jadi jauh lebih mudah. Mungkin jangankan percetakan, saat menulis saja, saat kita bisa menulis, itu kita bisa mewariskan informasi, kita bisa mewariskan ilmu, pandangan, gagasan-gagasan kita kepada orang yang jauh akan datang. Dan termasuk mungkin bagaimana caranya kamera itu merekam. Tadinya merekam gambar, sekarang sudah bisa merekam dengan audio juga. Jadi timeless. Jadi nggak terikat waktu lah. Kita bisa mengkomunikasikan. Kalau kita hanya pendam di kepala saja tanpa kita komunikasikan, mungkin peradaban kita saat ini cukup stuck ya. Bicaralah mungkin seperti manusia yang diilustrasikan sebagai manusia purba. Mungkin mereka menggunakan alat, mungkin mereka juga bikin kelompok-kelompok, tetapi informasi atau gagasan itu mereka tidak bisa bagikan, sehingga ketika generasi yang baru lahir, ya mereka begitu saja lahir. Sedangkan kalau kita bisa berbagi informasi, bagi pikiran ya. Dan itu juga lah terkait dengan why, kenapa kita berbicara. Karena kita ingin menyampaikan hal yang kita pikirkan atau gagasan. Nah, baru yang terakhir ini how, bagaimana berbicara. Tentu kita semua bisa lah berbicara. Saya yakin Anda yang menonton ini juga bisa berbicara seperti saya, menggunakan kata-kata yang saya gunakan ya. Tapi mungkin bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu itu dengan efektif. Dalam hal ini sebenarnya saya juga masih belajar, dan ini adalah bagian dari
cara saya untuk belajar. Tapi yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita bicarakan. Jadi jangan bicara asal bicara karena ingin terdengar keren mungkin. Tapi memang kita harus paham apa sih yang sebenarnya ingin kita bicarakan. Setidaknya kita bisa berpikir bahwa ya mungkin kita memahami hal itu. Itu satu. Kemudian ya kita harus pelajari bahasa kita juga. Kalau kita hanya ingin menyampaikan tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, ya ini jadi masalah. Makanya kita harus pelajari. Apa istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu gibberish. Jadi nah kayak gitu. Jadi bicara tanpa makna itu gibberish. Bahasa Indonesia bagaimana gibberishnya? Dari Bang Suf itu juga mungkin bagian dari gibberish. Atau mungkin bahasa yang kalau kita pakai bahasa lain gitu, pakai bahasa, ini saya belum belajar betul ya bahasa Cina, jadi mungkin yang akan saya ucapkan juga gibberish juga. Tidak ada artinya. Jadi pertama kita harus pelajari dulu bahasanya, how to convey the idea, and the third things is we make it as simple as possible. Jadi kita bikin sesederhana mungkin. Karena yang ingin kita lakukan adalah membuat orang yang mendengar kita, target kita, pendengar kita itu memahami apa yang kita pikirkan. Jadi setelah kita memahami apa yang ingin kita pikirkan, kita setidaknya bisa menggunakan bahasa yang difahami. Dan yang ketiga, ini kita buat sesederhana mungkin. Jadi jangan sesuatu itu kita ketika ingin menyampaikan kita bikin susah, atau jangan-jangan itu yang pengen dilakukan biar orang tuh jadi bingung. Kan tidak. Komunikasi itu apa sih? Intinya ya agar membuat orang lain paham. Saya ingin minum air, saya minta tolong lah sama boneka bola ini. Boneka bola, tolong ambilkan saya air sebelah sana, saya ingin minum. Sederhana. Atau saya pengen minum, ambilin dong. Itu juga lebih cepat kan. Komunikasi seperti itu saja. Jangan mungkin kita bikin rumit ya. Manusia di hadapan Anda sedang menginginkan tenggorokannya dibasahi oleh hidrogen dioksida yang berada di dalam wadah sintetis itu agar dibawakan. Nah, kan seperti itu kan rumit. Jadi bikin sesederhana mungkin. Jadi itu ya kurang lebih dalam berbicara. Sebenarnya dalam hal apapun itu harus ada tujuannya, harus dengan penuh kesadaran. Jangan malah kita berbicara tanpa sadar, reaktif. Dan ketika reaktif, kita cenderung untuk sulit mempertanggungjawabkan, sulit melakukan responsibility terhadap apa yang kita bicarakan. Kembali lagi contoh, saat kita marah, kita berbicara, itu mungkin saja sulit bagi kita untuk menarik kembali ucapan yang sudah kita keluarkan. Atau ini juga menjadi bukti bahwa ketika kita berbicara tanpa berpikir panjang, ya kita memang tidak berpikir. Coba kita lihat teman-teman kita yang suka menggunakan ungkapan kasar, kata-kata kotor sebagai ekspresi buat dia. Semuanya pakai kata satu itu. Ya kurang kreatif. Ada sesuatu yang membuat dia marah. Anjing. Ada
sesuatu yang membuat dia sedih, anjing. Ada sesuatu yang membuat dia kagum, anjing. Ada sesuatu yang bikin dia bingung, anjing. Semuanya pakai kata anjing. Padahal anjing itu kan hewan ya. Anjing itu hewan dan dia itu kurang berpikir biasanya ya. Sesuatu menyakiti dia, keluar lagi kata-kata itu. Jadi sebisa mungkin sebelum kita bicara, kita juga usahakan untuk berbicara dengan penuh kesadaran, utamakan responsibility di atas reaksi. Karena kalau sekedar bereaksi, hewan pun bisa mereaksi. Ketika dia lapar, mencuri. Ketika kucing lah ya, dia mencuri. Atau kalau kucing kan masih bisa ya, mereka berkomunikasi dengan manusia walaupun dengan eongan dia. Semut lah, itu kan mereka ketika ada makanan manis, mereka hanya bereaksi saja. Datang, mereka kumpul, ya nggak bilang-bilang sama kita ya. Bagaimana mereka tidak memikirkan itu? Itu tak ada tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka itu dibangun di atas reaksi juga. Mereka punya peran mereka masing-masing. Ada pekerja yang mungkin memang tugasnya untuk mencari makanan. Ada juga ya mungkin penjaga ya, penjaga sarang, dia tugasnya menjaga. Ada juga ratu, biasanya dia tugasnya adalah untuk reproduksi. Dan itu aja. Hewan reaksi, hewan-hewan ternak itu kita lihatlah bagaimana mereka bereaksi ya. Ya kalau ada makanan ya makan, kumpul. Kalau digiring ikut. Jadi jangan sampai kita ini lebih sesat daripada hewan ternak. Makanya apa yang kita lakukan itu harus atas dasar pengetahuan, harus di atas kesadaran penuh. Barangkali saja ya saya berbicara ini tidak benar-benar sadar dengan apa yang saya ucapkan. Mungkin tidak sepenuhnya juga saya memahami apa yang saya bicarakan. Tetapi sebatas pemahaman saya, sebatas kesadaran saya ingin menyadari, saya ingin memahami betapa pentingnya berbicara, dampaknya ketika kita berbicara, dan juga bagaimana kita melatih diri kita untuk berbicara. Baik, jadi mari kita ingat kembali apa saja yang sudah kita bicarakan. Pertama, kita di sini berbicara tentang bicara. Bicara itu apa? Bicara itu adalah kegiatan kita mengkomunikasikan ide kita, pikiran kita kepada sesama kita. Kapan dan di mana itu situasional, ketika kita perlu. Sangat disarankan untuk tidak bicara berlebihan, untuk tidak bicara dalam kondisi marah. Intinya bicara tuh dengan kesadaran penuh. Yang berbicara adalah kita, manusia. Dengan bicara, peradaban manusia itu terbangun. Dengan bicara, cerita-cerita bisa kita dengarkan. Dan dengan bicara pula, saya bisa menyampaikan pikiran saya kepada Anda saat ini. Kenapa kita bicara? Ya karena kita perlu. Jadi jangan sampai kita bicara itu hanya karena ingin berbicara, tapi kita berbicara karena ada yang ingin kita sampaikan. Kita juga harus fokus. Ketika kita bicara,
kita benar-benar memikirkan apa yang kita ingin sampaikan. Jangan sampai pembicaraan kita tiada makna. Bagaimana caranya berbicara? Tentu kita bisa semuanya berbicara. Anda bisa menggunakan bahasa yang saya gunakan. Tetapi juga penting untuk memahami apa yang ingin kita bicarakan. Kita pahami dulu, kita pelajari dulu bahasanya. Setelah itu sebisa mungkin kita jelaskan sesimpel-simpelnya. Kalau istilah netizen itu very Irwandi ya, itu bahasa bayi. Maksudnya saking mudahnya, konsep yang sulit saja bisa dipahami oleh orang-orang awam. Jadi mungkin itu ya latihan bicara kita pada kali ini. Saya berharap saya bisa konsisten melakukan ini setiap hari. Ya minimal 5 menit lah, sebisa mungkin sampai 20 menit. Kemudian ini akan dijadikan pelajaran bagi saya untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh. Dan jika ada pembicaraan saya yang bermanfaat bagi Anda, saya sangat bersyukur. Tetapi jika ada kekeliruan, ya saya mohon untuk dimaklumi. Dan jangan terima mentah-mentah apa yang saya ucapkan. Kita harus berpikir. Saya sangat ingin kita semua berpikir. Dan kita harus bisa menata pikiran kita sehingga apa yang kita sampaikan juga tertata. Mungkin itu saja, sudah terlalu panjang. Kendalikan pikiranmu, kendalikan hidupmu. Wallahu a'lam.